ketemu lagi dengan kami, Kelompok 9. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Ismail. Saya Hanif Latifah Nuzuli. Saya Ratu Latifah Marsa. Dan di sini kami ingin mencoba membahas tentang krisis yang terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, setelah saya baca-baca ya apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, bahwa salah satu kasusnya fatherless di Indonesia ternyata cukup tinggi. Karena ada dua orang dewasa berjanji karena cinta, atas dasar cinta bersatu setelah kelahiran anak, tidak ada kasih sayang dari salah satu. Mungkin pendapat dari teman-teman gimana ini perihal fatherless ini? Fatherless itu kan kurangnya peran ayah ya. Iya. Mungkin ada beberapa alasan kenapa peran itu kurang di negara kita. Entah ada faktor, ada alasan dari pribadi yang mengharuskan ayah itu pergi, atau ada alasan apa gitu kan, kita nggak tahu. Cuman ya itu jadi topik pembicaraan kita hari ini. Oh, Atau itu gimana? setelah saya kaji-kaji kembali isu ini, sepertinya saya tertarik dengan sebenarnya pengaruh orang tua. Orang tua itu berpengaruh nggak sih terhadap proses belajar kita? Mungkin dari Bahanit dulu gimana nih proses belajar? Yang berpengaruh atau enggak tentu berpengaruh. Karena kalau kita menimbang dari stabilitas ekonomi itu sendiri, setiap anak mempunyai karunia masing-masing. Nah, kenapa stabilitas ekonomi itu penting? Karena orang tua itu kalau dibandingkan perannya sama dulu itu berbeda. Kalau sekarang mereka itu lebih berperan sebagai fasilitator atau moderator. Jadi ketika mereka memfasilitasi, anak akan menggunakan fasilitas tersebut untuk mengupgrade potensinya, terus mencapai impian-impiannya yang sudah dia bayangkan dari masa kecil. Nah, namun kestabilan ekonomi itu tidak bisa dijadikan alasan bagi anak untuk tidak mengupgrade potensinya, karena mereka masih bisa mengembangkan potensi diri menggunakan konsep yang positif, konsep diri. Iya, aktualisasi diri ya, paham. Aktualisasi diri. Jadi ketika ekonomi itu kondisinya rendah dan tidak bisa digunakan untuk melengkapi semua keinginannya, dia bisa mengatur atau memanage gimana sih caranya dengan ekonomi yang rendah ini aku tetap bisa bertumbuh, berkembang, dan juga bisa mengaktualisasikan nilai-nilai yang positif itu tadi. Iya. Namun masih ada lagi faktor lainnya kayak komunikasi. Kita masuk ke komunikasi ya. Oh iya, gimana tuh? Kan tadi kan dibilang kalau kestabilan ekonomi itu juga ya penting penting dalam Mempengaruhi. penting dan mempengaruhi lah. Iya. Keluarga, gimana sih keluarga dalam memberikan proses belajar yang baik. Belajar untuk anak itu. Iya. Nah, kalau misalnya dari saya tuh, karena saya dari kecil itu tumbuh di keluarga yang semua itu kita bicarakan. Jadi tidak ada yang namanya miskomunikasi gitu, atau enggak kayak tertutup, misalnya kayak rahasia-rahasia itu. Jadi setiap pulang sekolah itu pas SD, setiap pulang sekolah tuh pasti cerita habis belajar apa, terus tadi habis kemana, intinya kayak kita selalu bercerita gitu. Nah, kenapa komunikasi itu penting dalam proses belajar anak itu ya kayak kita tuh menumbuhkan chemistry lah gitu ya, antara orang tua ke anak ya. Biar ada pemahaman. Biar ada pemahaman, kayak dia jadi tuh ya kan dulu katanya ya parenting orang tua dulu itu yang otoriter. Nggak pernah ada komunikasi. Berbeda. Iya. Nah, mungkin sebenarnya itu setiap orang itu beda-beda cara
ya parenting itu mungkin beda-beda, tapi ya apa namanya, menurut saya pribadi karena juga pengalaman saya itu komunikasi itu juga penting apa dalam proses belajar anak itu. Jadi harus ada komunikasi eksplisit ya. Iya. Ya. Terkait ini ya, komunikasi dan ekonomi berarti. Tapi aku coba ingin bahas. Mungkin ekonomi ini terdengar seperti privilege teman-teman, tapi sebenarnya seperti tadi yang kata Mbak Hanif, faktor ekonomi ini gak bisa menjadi apa ya, sebuah alasan kita tidak berkembang. Iya. Karena ya mungkin di COC saya kelas apa sih katanya tuh? Champion. Nah, kelas of champion. Mungkin di sana banyak yang mendapatkan privilege. Tapi kita ada top 3 kita. Naufal. Teman, itu beliau mendapatkan beasiswa di ITB. Ya, yang itu. Beliau, saya setelah melihat video beliau, saya termotivasi, oh ternyata ekonomi itu gak bisa menjadi alasan untuk kita berkembang dalam proses belajar ini ternyata. Dan terkait juga tadi komunikasi dari Mbak Ratu, saya setuju. Komunikasi ini menjadi kunci bagi keluarga memberikan pendidikan kepada sang anak. Karena ya tadi butuhnya keterbukaan dari anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Ya. Dan kalau faktor lainnya menurut saya ada faktor agama. Agama itu juga penting. Iya. Gimana itu? Menurut saya faktor agama, terkhusus agama yang dimiliki orang tua. Dimana ketika sang orang tua memiliki pemahaman agama yang baik, nanti seperti yang kita tahu, agama memberikan banyaknya ilmu. Dan salah satunya bagaimana mendidik sang anak. Pertama ada akhlak. Akhlak ini ketika sang orang tua memahami bagaimana perspektif agama terhadap akhlak ini, maka akan memberikan pemahaman yang baik kepada sang anak bagaimana cara bersikap kepada orang lain, kepada guru, kepada orang tuanya, dan yang lainnya ada akidah. Ini mungkin tadi hablum minanas, kita hablum minallahnya ini. Dan ketika seorang memiliki akidah yang baik, sang anak memiliki akidah yang baik, pasti cenderung memiliki sifat yang baik pula. Itu ada penelitiannya kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri bagaimana tentang perihal faktor agama yang dimiliki orang tua ini? Faktor agamanya cenderungnya ke Islam ya. Ya. Jadi dalam Islam ya seperti yang disampaikan tadi, hablum minanas dan juga hablum minallah. Kalau hablum minallah belum tentu dia hablum minanas kan? Ya. Harus ada dari kedua sisi itu, mendekatkan kepada Allah dan juga manusia. Karena di dalam pedoman Al-Quran juga sama hadis itu kan disebutin bahwa kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah dan juga manusia. Ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka kita berusaha untuk menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya. Nah, otomatis ketika dihubungkan dengan peran keluarga dalam proses belajar, maka ini kita akan menyoroti bagaimana keluarga itu membangun hubungan dan membangun parenting yang baik kepada anak untuk bisa merealisasikan hasil yang dia inginkan, kayak gitu. Mungkin ada tambahan? Dari Barat Agama itu maksudnya spiritual nggak? Ya, spiritual. Sebenarnya itu kan semua hal itu pasti bakalan menyangkut spiritual kan. Iya. Saling bergandengan. Jadi ya mungkin kita bisa naruh faktor agama ini jadi tingkat pertama. Iya, itu pernah dibahas oleh dosen kita. SQ, IQ dan IQ itu, dan SQ-nya tingkat paling atas ya kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya itu sih. Oh iya, berarti kalau kecerdasan spiritual itu sudah mencakup IQ dan IQ. Ya, akan membackup seluruh IQ dan IQ ini. Berarti emang sih agama berarti paling penting. Penting ya ternyata ya, sepenting itu ternyata agama. Iya. Sebenarnya ada faktor lain nggak nih pengaruh orang tua terhadap proses belajar?
tadi menyangkut komunikasi. Iya. Jadi kan kalau misalkan kita udah kebangun nih chemistry antara Orang tua dan anaknya. Nah itu tuh pasti apa namanya, dari orang tua tuh bakalan ngebentuk ini pengalaman hidup, pengalaman hidup ke anaknya. Misalkan kayak orang tua itu ngajakin anaknya ke museum, itu kan termasuk kayak jadi pembelajaran, juga kan, pengalaman kayak, oh aku pernah kesini, kayak aku belajar gini, terus atau enggak ya misalkan orang tua ini suka seni, terus dikenalin sama entah seni batik atau lukisan, nah kayak gitu. Iya. Jadi Pengalaman ini. Pokoknya sama environment, lingkungan. iya benar. Iya. Oke, mungkin ada faktor lain yang ini masih berkaitan sama environment. Iya. Terkadang kan kalau kita ngelihat lingkungan sekitar itu bervariasi, kita bisa ngelihat, oh ada anak yang gini, ada orang tua yang gitu. Kita kayak wang sinawang, jadi ngelihat orang lain kok kayaknya lebih enak, lebih bagus, terus orang tuanya kayaknya lebih baik atau anaknya lebih manut gitu. Nah, kita perlu gunain environment itu sebagai motivasi gitu loh. Kalau misalnya ngelihat orang lain kok kayaknya lebih bagus, ya kita tiru gimana biar kita juga bagus. Kalau lebih rendah, jangan gunakan itu sebagai alasan bahwa kita itu harus jangan gunakan alasan itu bahwa kita tuh udah bagus loh. Kita masih perlu meningkatkan potensi diri. Dan tentu juga harus ada kesesuaian ekspektasi dari orang tua. Karena ketika orang tua itu berekspektasi yang tidak sesuai dengan bakat si anak, nah itu nantinya juga bakal fatal kan ya. Anaknya juga bakal gimana? Ya, seperti yang kita tahu ya, pasti bakal belok sepertinya. Ya, harus ada afirmasi positif sih. Iya. Oke. Afirmasi Mungkin positif. ada lagi? Saya jadi keinget Pygmalion ini. Ayo. Boleh nih ya. Masuk ya Pygmalion. Pygmalion ini kan harapan orang tua yang diberikan sang anak, tapi bukan sekedar harapan, di mana nanti sang orang tua memberikan perilaku-perilaku yang mendukung sang anak. Tadi juga ini ya masuk ke afirmasi positif yang tadi diberikan oleh Mbak Hanif ya. Iya. Oke. Pastinya masih ada banyak faktor-faktor lainnya ya yang masih belum kita sebutkan. Tapi saya ingin mencoba bertanya terakhir dan mungkin ini menjadi closing statement untuk kita semua di waktu ini. Menurut teman-teman sendiri, bagaimana apabila ada seseorang yang memiliki kondisi keluarganya dengan tidak ideal, seperti tidak memiliki ekonomi yang baik, komunikasi yang jelek terhadap dengan orang tuanya, pokoknya istilahnya lah kalau kata kasarnya broken home lah. Oke. Mungkin dari teman-teman punya kata-kata. Oke, jadi kalau misalnya faktor-faktor tersebut itu tidak bisa menyokong kita atau tidak bisa mendukung kita dalam hal mengembangkan bakat, terus potensi dalam proses belajar, justru malah itu menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan semua itu sebagai motivasi. Buktikan kepada dunia bahwa tanpa adanya dukungan baik dari keluarga, misalnya nolak, terus kestabilan ekonomi juga menurun gitu. Nah, intinya kita buktiin lah sama dunia kalau kita tuh bisa tanpa itu. Nah, tentu itu tadi juga melibatkan bagaimana kita percaya sama diri sendiri. Nah, terus pokoknya dengan penurunan dari faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi, biasanya kan menimbulkan cemoohan dari orang. Nah, jadikanlah itu sebagai motivasi. Nanti kalian akan merasakan dampaknya waktu akhir, waktu kalian berhasil, kayak gitu. Terus mungkin ada yang kalau dari agama itu apa itu? Mungkin kalau dari saya, pertama aku ingin bilang ke kalian, pertama jangan salahkan orang tua kalian. Terima terlebih dahulu bahwa karena yakinlah Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada kalian apabila kalian karena yakin kalian bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke. Dari Mbak Ratu? Dari saya ya semangat aja ya, semangat pokoknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selamat tinggal. Dadah.
gitu. Cut.